Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruhi jamil abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jamil awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al amilin khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa bil Hasan Asyadili qudisa siruhum summa ila ruhi jamil ustadina wa ma'alimina wa masyayikhina wa jami man ajazani ila al muntaha wa man fada hadil qaryah wa ma khalaha wa jami ahli baitina wa ahli akribaina wa jami talamidina al-hadirin wal ghaib wa man assasa hadal masjid wa man amara fi hadal masjid wa man sadaqa fi hadal masjid lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Hadratal muhtaramin dumateng para alim ulama, para sesepuh dalam pinesepuh ingkang minurya, Takmir Masjid Mahmud Adamukti yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Mahmud Adamukti yang dirahmati Allah, alhamdulillah walhamdulillah. Dalam kesempatan sore hari ini yang cuaca dengan begitu dinginnya, dengan cuaca yang begitu enaknya, kita masih dilimpahkan kesehatan oleh Allah. Walaupun sedikit batuk dan pilek, walaupun sedikit kita itu agak gergesi, tapi dengan barokah maunah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini atau tahun 2025 ini kita masih ditakdir oleh Allah. Kita masih diberi maunah oleh Allah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah, baik kesehatan jasmani dan rohani. Kita masih dapat melaksanakan ibadah wajib kita, yaitu ibadah bulan puasa, puasa di bulan suci Ramadan. Dari hadis yang populer, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan ira. Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia oleh Allah diharamkan jasadnya, diharamkan dirinya untuk masuk neraka. Ini kalau kita cek di majelis-majelis pengajian seperti ini, kalau kita observasi di masyarakat, dengan datangnya bulan suci Ramadan, secara adab, secara akhlak, kita harus mengatakan kita bahagia dengan adanya datangnya bulan suci Ramadan. Tapi Mas, asline teng manah kula panjenengan ngeten niku pun siap mundak seneng apa malah ngersula. Kinten-kinten. Peh Ramadan wis teko maneh. Kira-kira ngoten niku apa malah ngeten? Alhamdulillah, bulan suci Ramadan telah tiba. Saatnya kita beribadah. Saatnya kita tidak makan pagi. Saatnya kita tidak minum es di siang hari. Saatnya kita tidur los, tidak bisa kerja. Kira-kira begitu, dengan bungahnya, dengan bahagianya, atau malah ngersula? Nek imane kaya awake dhewe ngeten iki Pak Bu, kula yakin ngersula.
Leres mboten? Sik tak cek sing teng ajeng niki. Ngersula napa mboten? Yakin? Pilih maem napa mboten? Nek bulan puasa. Kula yakin kabeh nek ditangkleti mboten ngersula. Tapi teng manahe kula yakin, ya Allah, ternyata puasa itu ya seperti ini ya. Ternyata lowe, ternyata lapar, ternyata haus, ternyata badan lemes, ternyata badan juga meriang, apalagi yang lagi dengan keadaan sakit, gregesi, gak iso poso. Waduh, nanti tahun depan kita bisa nyaur lagi. Tahun depan kudunya nyaur. Oke lah, kalau masih di antara pikiran kita, di perasaan kita masih ada yang ngersulo, masih ada yang merasa berat, ya Allah kok ya wis poso maneh toh. Kok enek nang atine ngoten niku normal, Mas. Iman seperti kita. Akan tetapi namanya iman manusia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dipaksa. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus dipaksa. Sebab kita masih derajat dan makomnya hamba Allah yang masih perlu diawasi dan dikontrol oleh orang-orang sekitar. Wajar, karena kita itu merasa terpaksa, itulah akan membuat pahala kita berlipat ganda. Dalam suatu makalah atau dalam suatu kaidah di usul fikih, al-ajru bi qadri ta'bi. Al-ajru bi qadri ta'ab, bahwa pahala, balasan, upah dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung berat atau ringannya kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok masih ada di antara kita merasa kalau bulan puasa itu berarti wah enak puasa ini, nanti berarti kita tidak wajib apa-apa, yang penting puasa, yang penting nanti kita itu berbuka, sahur, semuanya sudah dicukupi oleh orang tua, semua sudah dicukupi oleh masyarakat. Kalau ada orang yang seperti itu, saya yakin itu malah niatnya kurang baik. Kalau niatnya yang baik itu berarti, ya Allah, tujuan panjenengan memberikan syariat puasa di bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kami lebih taat kepadamu, ya Allah. Kalau menjadikan kita lebih taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada unsur kemagorotan, ada unsur kerepotan, ada unsur keberatan, dan ada unsur keterpaksaan. Ada unsur berat dan terpaksa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan meningkatkan pahala ibadah kita. Umumabot ya, sholat 5 waktu. Ya, itu nggak apa-apa berperasaan seperti itu. Luwe nggih, bae poso ngoten niku. Awan-awan, panas-panas, siang-siang panas-panas, sore-sore sudah lemes-lemes seperti ini. Nggak apa-apa. Memang ini tujuannya untuk melatih fisik kita yang biasanya kita beri makan setiap hari tanpa batas, yang fisik kita tiap hari kita beri minuman tanpa batas, yang mata kita tiap hari lihat HP, mainan, YouTubean dengan tanpa batas.
adanya bulan suci Ramadan diwajibkan berpuasa dengan berat dan terpaksa ini, adanya seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk meninggalkan kemaksiatan ini, inilah tujuan disyariatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya menjadi hamba Allah yang lebih takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itu derajat yang pertama kita atau umat manusia di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ada yang ngersulo terus bungah, ada yang memang benar-benar bahagia bungah terus melakukan ibadah. Kalau ukuran iman kita, umur sampean ini 20 tahun, 15 tahun, apalagi masih anak-anak umur 10 tahun seperti ini, ibu-ibu yang harus bekerja di sawah, ibu-ibu yang harus bekerja di pasar, ibu-ibu yang harus membantu suami bekerja di jalanan, ini jelas mereka mungkin agak berat, tetapi keberatan itulah yang meningkatkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal muslimin rahimakumullah. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan. Kalau kita sudah berbahagia menyambut adanya bulan suci Ramadan, awake dhewe seneng eneke bulan suci Ramadan, berarti kita seyogjanya menyambut bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan ada seorang cowok naksir cewek, ono cah lanang naksir bocah wedok. Nek wis ditampa senenge, nek pun ditampa cintane, kalau sudah diterima cinta dalam hatinya, secara otomatis kalau ketemu pasti bahagia. Secara otomatis kalau sudah bersatu, maka si cowoknya ini, maka dia itu bersemangat dan tidak ragu memberikan fasilitas kepada ceweknya. Dek, kok saya call belum bales-bales? Kenapa? Pulsanya habis, Mas. Kalau dia itu sudah cinta dan senang, secara otomatis dia langsung keluar rumah, cari counter, toko pulsa, terus beri pulsa, dikirimkan ke ceweknya. Betul? Apa betul? Betul napa mboten? Nek kadung seneng nggih ngoten niku. Diparani semayan jarene kok suwe urung teko-teko. Lapo jarene bensine telas. Kira-kira diumbar ditinggal apa diparani dijemput, apa diparani digawakno bensin, apa malah ditinggal prung. Paling wis gak niat karo aku, ditinggal ae. Kalau dia sudah bahagia dan menerima abadanya seorang perempuan, pasti dia akan apapun yang ia punya pasti akan diberikan kepada dia. Lah wong seneng kok gak nguwahi apa-apa. Lah wong seneng kok gak memberi fasilitas apa-apa. Kuwi berarti wong lanang sing matre, wong lanang sing gak gelem tanggung jawab. Bojo lanang nggih ngoten. Nek pun niat ngrabi tiyang setri, seorang suami sudah merelakan dirinya dan memilih seorang istri, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril maghfur. Wis seneng atine, wis seneng pikirane, wis bahagia zahir batine. Kalau sudah seperti itu, apapun yang suami punya,
apapun kebutuhan seorang istri, semuanya pasti akan diberikan untuk keluarga. Begitupun pada hari ini, tanggal 1 Maret, tanggal 1 bulan Ramadan, yang tadi malam Menteri Agama Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa hari ini adalah puasa yang pertama di tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi ini adalah tanggal pertama, tanggal 1 di bulan suci Ramadan. Sehingga man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kita sudah bahagia adanya tanggal 1 ini dengan bahagianya bulan suci Ramadan. Koyok senenge wong lanang karo bojone, koyok senenge wong lanang karo ceweke, sehingga kita senangnya dengan bulan suci Ramadan. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Kita tingkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Masjid Adam Mukti ini, Al Mahmud Adam Mukti ini, atau di Yayasan Futurologi Nusantara di Desa Datengan ini melaksanakan berbagai macam penambahan kegiatan keagamaan. Ini menunjukkan kita itu senang kepada bulan puasa. Kita senang kepada aturan Allah. Kita senang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan senang itu kita tingkatkan ibadah kegiatan. Pagi hari ada mengaji, ada tadarus. Sore hari ada mengaji, ada tadarus. Ada berbuka puasa bersama. Adanya donatur-donatur hamba Allah yang setiap hari bergiliran untuk memberikan buka puasa bersama di masjid ini. Semoga yang memberikan makan atau minum untuk berbuka ini juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang berpuasa. Allahumma amin. Ditambahi dengan sholat taraweh, dengan tadarus malam hari sampai tengah malam. Kemudian pada waktu tahajud kita adakan tahajud bersama, terutama di hari-hari akhir 10 akhir di bulan suci Ramadan. Ini bentuk kebahagiaan kita menyambut adanya bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Maka dengan ini kita sebagai hamba Allah yang banyak dosa. Setiap langkah kita pasti kita juga kadang ada dosa, kadang ada pahala. Sekiranya kita bangun pagi, setiap kita bangun pagi mau jalan, niat kita mau wudhu dan bersuci, kemudian sholat subuh, maka jalan kita bangun pagi itu sudah mendapatkan pahala. Akan tapi kalau kita bangun pagi, kemudian kita pegang HP, lihat nomor anak perempuan atau anak lelaki yang bukan mahram kita, coba tak saya chat kabarnya bagaimana, sudah bangun atau belum? Padahal dia bukan mahram kita, dia bukan saudara kita, dia hanya teman ghairu muhrim. Ini sudah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di setiap langkah kita sebelum bulan suci Ramadan ini, yang selalu kita bermaksiat kepada Allah, setiap langkah kita yang di situ mungkin kurang terkontrol, mulai bulan suci Ramadan ini akan kita perbaiki. Bedanya kita pernah mengaji atau belum. Kalau kita sudah bisa mengaji, kita tahu bagaimana kita beraktivitas yang mengandung pahala atau dosa. Insya Allah sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kita hisab dulu langkah-langkah kita.
Kita hisab dulu aktivitas kita. Kita hisab dulu harian-harian kita. Kadang kita ibadah atau maksiat itu tidak ada bedanya kalau orang lain melihat. Kita berjalan, apakah jalan kita menuju masjid atau berjalan kita menuju klub-klub kemaksiatan? Kita berjalan menuju kita ke masjid untuk sholat taraweh, apakah kita berjalan untuk nanti masuk ke diskotik? Orang lain yang melihat kita mungkin di situ tidak bisa membedakan. Itu Pak Dullah itu berangkat, biasanya tiap hari juga gak pakai kopiah seperti itu. Di masjid pun dia juga seperti itu. Ini mau sholat taraweh atau langsung ke Kediri di klub-klub malam, atau mau sholat taraweh, kadang tidak bisa membedakan. Nah, apakah dia nanti berjalan itu mendapatkan pahala atau dosa? Tergantung niat dan tujuan kita. Sehingga kita hisab dulu aktivitas kita setiap hari, setiap langkah kita usahakan adalah langkah-langkah yang mengandung ibadah. Minimal langkah-langkah yang mubah. Kita berjalan menuju masjid, kita berjalan menuju tempat jaga, kita berjalan menuju tempat ronda, itu ada nilai ibadah. Kita berjalan untuk mendapatkan makan, kita berjalan untuk niat bisa hidup untuk makan. Ini bisa diniati dengan ibadah. Dan sebaliknya pun, kalau kita berjalan diniati maksiat, kita juga akan mendapatkan dosa. Jadi kita hisab dulu aktivitas kita ini, supaya nanti kita bisa mengkalkulasi. Hari ini saya maksiat 3 kali, maka saya harus mengganti dengan kebaikan yang lebih. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan akan bisa menghapus keburukan. Semisal pagi kita sudah mentempeleng teman, maka kalian harus segera mungkin WA. Maaf ya dek, tadi saya tidak sengaja mentempeleng sampean, saya tadi pas emosi saya hilaf. Setelah itu kalian harus beristighfar dan cari amal yang baru yang akan bisa menghapus dosa panjenengan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, berbagai macam hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan suci Ramadan amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita beramal selain puasa dilipatkan oleh Allah 10 kali sampai 100 kali sampai 700 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa ini, menurut hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi itu berarti firman Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Kalau firman Allah kepada malaikat Jibril kemudian ke Nabi Muhammad, itu namanya Al-Quran. Tetapi kalau perkataan Allah, firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini namanya hadis qudsi. Contohnya apa? Ya bab puasa ini. Berapa kali puasa ini dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa, hanya Allah yang tahu. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Begitulah firman Allah langsung kepada Nabi Muhammad, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ibu-ibu seperti ini, kalau berbuat baik,
kalau menjadi juara PKK semisal, yang mengadakan adalah Piala Presiden, tetapi panitianya adalah dari kabupaten. Semisal ibu menjadi juara PKK se-Kabupaten Kediri, ini Piala Presiden. Ibu lebih marem, lebih seneng piala yang dari Kabupaten Kediri dari Presiden diberikan oleh Pak Bupati, atau lebih bangga Pak Presiden sendiri yang memberikan, walaupun nanti pialanya entah berbentuk piagam saja, berbentuk uang pembinaan, atau hanya sekedar ucapan selamat dan terima kasih. Kira-kira lebih marem presiden atau panitia dari kabupaten? Presiden kan pasti ingin ketemu presiden. Nah, puasa juga seperti itu. Kalau amal-amal yang lain selain puasa itu oleh Nabi Muhammad SAW sudah disabdakan akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Hitungane wis karuan. Podo kula panjenengan tadi ibu-ibu ikut PKK mendapat hadiah di kabupaten, hitungannya wis karuan, hitungannya sudah jelas. Tetapi puasa ini langsung oleh Allah yang akan membalas. Allah sendiri yang akan memberikan pahala, Allah sendiri yang akan memberikan kemurahannya kepada kita, Allah sendiri yang akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Siapa tahu walaupun puasa kita itu 1 bulan, kadang ono sing godang, kadang ono sing batal. Siapa tahu karena batal kita itu memang benar-benar gak kuat, kita sakit, kita pasrah, imanan wa ihtisaban biwajhil karim, dengan iman dan minta keberkahan dari Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, hanya minta ridho dari Allah. Allah akan membalas kita dengan balasan yang lebih banyak dari yang dijanjikan Nabi. Bukan 10 sampai 700 kali lipat saja, akan tapi bisa dilipatkan dengan berapapun semau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enak jadi umat Islam itu puasanya hanya 30 hari, itu pun pagi sampai sore. Tapi lihat umat terdahulu disuruh oleh puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ada yang puasa sehari semalam, makan hanya 1 kali, bahkan selama 40 hari. Umat Nabi Daud 1 hari makan dan 1 hari puasa. Kalau dihitung di sini mungkin tanggal ganjil itu puasa, tanggal genap itu puasa. Orang Jawa mengatakan puasa Daud. Selama tahunan seperti itu. Kita enak di agama Islam ini puasanya hanya 30 hari. Itu pun mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itu pun kita masih bisa tidur, bisa melaksanakan ibadah apapun, yang penting tidak makan, tidak minum. Bahkan ngapunten, kok kita maksiat masih sah puasa kita. Bahkan kalau kita sambung dengan sedikit kemaksiatan masih sah bagi kita. Akan tapi pahalanya ini mungkin yang akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap awal bulan suci Ramadan ini sering kita sampaikan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa orang awam, puasa orang khas, dan puasa orang yang paling khas atau akhasul khas. Kalau puasanya orang awam ya seperti kita ini, sahur jam 3:30,
Pagi kita jalan-jalan, yang perempuan ketemu orang ganteng dilirik ae. Dosa enggak? Dosa kan? Puasa kita tetap sah. Mas-mas yang menginap di sini setengah 4 sahur, kemudian jalan-jalan ke selatan, di Sendang, di Gringging ketemu cewek cantik berangkat kerja, di Sawang, wah kok wayu. Dosa enggak mas? Dosa kan? Hal yang seperti ini puasanya orang awam, benar dia itu tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum, tapi masih bermaksiat. Ini puasa kita secara syariah, secara agama sah puasa kita. Akan tetapi pahala dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan atasnya dikit, yaitu puasanya orang khas. Puasanya orang khas ini golongan sholihin wal auliya, sholihin wal auliya wasyuhada wasiddiqin. Dia berpuasa dengan meninggalkan maksiat. Dia berpuasa dengan meningkatkan ibadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Sehingga secara syariat dia itu puasanya tidak batal, hati dan pikirannya juga meninggalkan maksiat, ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang paling banyak. Dan yang terakhir ada namanya akhasul khawas, puasanya orang yang paling khas. Ini golongan Nabi. Kalau bukan Nabi nggak kuat nih. Walaupun sahabat mungkin kadang jarang. Kalau sahabat sudah setingkatkan Nabi, wallahu a'lam. Jadi puasa yang paling tinggi itu puasanya golongan Nabi. Sekali berpuasa itu puasa pikirannya, puasa hatinya, puasa lisannya, puasa seluruh jasadnya. Yoga mangan, yoga ngombe, ibadahnya ditambahi, atine ora maksiat, pikirane ora maksiat, anggota badan, tangan, kaki, pikiran, mata, semuanya tidak maksiat sama sekali. Bahkan hatinya membayangkan dunia saja, ini puasanya sudah batal. Ini golongan Nabi. Contoh, engkau aku buka apa ya? Kok ada Nabi berpuasa, kok di hatinya mikir nanti sudah ada beras untuk berbuka atau belum? Engko ana sing nggawa takjil apa ora? Engko nek gak ana piye aku bukane? Baru mikirkan hal yang seperti itu, puasa Nabi itu sudah batal. Lah apalagi kita itu orang awam. Lawang menghilangkan maksiat jawareh anggota badan kita nggak bisa, apalagi kok kerentek sing elek kon ninggale. Adoh, long kita lah puasa, tapi kadang di hati kita masih dendam kanggo kanca. Betul mboten? Betul nggih? Kita lo puasa, ngeten iki wis bayangno, iki engko takjile cukup apa ora? Wis ngeten niku awake dhewe. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah meninggalkan yang membatalkan puasa secara syariat, ditambah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga puasa kita di awal ini, mungkin badan kita masih kaget, yang biasanya makan minum bebas, ternyata hari ini kita tahan, mungkin masih kaget. Semoga awal ini menjadi awal yang baik, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari kedua sampai hari yang ke-30 kita juga diridhai oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan ini. Semoga berkah dan keilmuan yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat kepada kita fid dunya hatal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.